Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku yang ibu sayangi, bagaimana kabar hari ini? Sehat bukan? Itu harapan ibu. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran ini SKI Aswaja dengan sempurna. Anak-anak, sebelum UHA kemarin, kalian sudah belajar, kita semua belajar tentang teori-teori Islam yang ada di Indonesia. Kemudian lagi cara para mubaligh menyampaikan syariat Islam di Indonesia. Juga profil Wali Songo. Nah, saat ini masih terkait dengan Wali Songo. Artinya penyiar Islam yang ada di Indonesia, dan kita sepakati bahwa akulturasi budaya Islam yang ada di tanah Jawa adalah pelopornya para Wali Songo. Nah, saat ini kita akan belajar bersama tentang tradisi Islam yang ada di Nusantara. Anak-anak, ketika kalian sudah mengetahui bagaimana cara Islam ada di Indonesia, sekarang ketika kita belajar tradisi ini, ada beberapa yang harus kalian miliki setelah selesai pembelajaran ini. Untuk apa sih, Bu, kita belajar bab ini? Yang pertama, agar kalian tahu budaya nenek moyang kita sebelum datangnya Islam. Dari budaya itu, bagaimana budaya nenek moyang kita yang belum Islami itu, bagaimana bisa menjadi budaya yang Islami? Itu melalui proses akulturasi. Setelah tahu prosesnya, kalian juga harus tahu mana sih budaya Islam yang merupakan hasil akulturasi dari budaya lain. Anak-anak, ada sikap yang harus kita miliki di dalam proses akulturasi ini. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Harus toleransi terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Harus gigih pendirian di dalam memilih dan memilah budaya yang akan kita akulturasi menjadi budaya Islam. Anak-anak, kepercayaan nenek moyang kita sebelum datangnya Islam. Ibu tidak akan menjelaskan apa itu animisme, apa itu dinamisme, karena itu sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru IPS di kelas 7 dan 8. Juga agama yang dianut oleh nenek moyang kita. Kita tahu bahwa yang dianut adalah agama Hindu Buddha. Itu kepercayaan dan agama yang dimiliki oleh nenek moyang kita. Adapun tradisinya, anak-anak, sebelum datangnya Islam, nenek moyang kita itu mengenal kasta. Bukan hanya mengenal, melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam kasta-kasta. Ada kasta Brahmana paling atas, itu dianggap dewa. Ada yang tengah, ada yang bawah juga. Nah, sebenarnya hal ini sama dengan kondisi ketika Nabi awal diutus oleh Allah untuk menyiarkan Islam di Jazirah Arab. Tradisi yang kedua, nenek moyang kita itu suka memuja pada pohon besar, pada laut, atau pada apapun yang dianggap itu membawa sebuah kekuatan.
dengan membawa sesajen yang ada di tempat itu. Sajennya bisa berupa-rupa. Ada yang makanan, ada yang hewan, ada yang bunga-bungaan. Itu yang dilaksanakan oleh nenek moyang kita. Kemudian ada lagi memuja kepada roh nenek moyang kita. Itu adalah budaya atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Ada juga pada patung, memuja pada patung, karena memang agamanya agama Hindu-Buddha. Nah, anak-anak, untuk yang tradisi yang terakhir ini, yakni tentang kepemerintahan zaman dulu sebelum tahun 45, itu masih bentuk kerajaan. Kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, bahkan kerajaan Islam. Di awal itu ada kerajaan-kerajaan Islam yang biasanya kita sebut dengan kesultanan. Anak-anak, setelah kita tahu kepercayaan, agama, dan tradisi nenek moyang kita, sekarang akulturasi. Apa sih akulturasi itu? Akulturasi adalah percampuran antara dua budaya. Ada budaya Hindu-Buddha, ada budaya Islam. Itu sama-sama punya ketentuan-ketentuan sendiri. Maka muncullah budaya baru. Nah, budaya baru ini namanya akulturasi. Seperti yang kalian lihat dalam slide ini. Ada tulisan masjid besar di tengahnya, yang identik dengan tempat beribadatan umat Islam. Tapi ada gapura di kanan kirinya. Ini identik dengan tempat masuknya para agama Hindu-Buddha ke tempat pemujaannya. Nah, anak-anak, ketika ini sekarang dijadikan lambang masjid, ini berarti merupakan akulturasi dari budaya Hindu-Buddha menjadi kebudayaan Islam. Ini akulturasi namanya. Nah, syarat terjadinya akulturasi. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum syar'i. Halal, haram, itu sudah harus. Tidak boleh menyimpang dari itu. Kalau halal ya halal, kalau haram ya haram. Kemudian yang kedua, akulturasi itu harus mendatangkan kemaslahatan. Tidak boleh mendatangkan kemadorotan. Kebaikan, bukan keburukan yang terjadi. Ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi akulturasi itu harus melakukan sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang jelek. Ini adalah prinsip dalam melaksanakan akulturasi. Adapun macam-macamnya, akulturasi itu ada dua. Ada yang fisik, ada yang non-fisik. Kalau yang fisik yang sudah Bu Minhatul jelaskan tadi, seperti yang ada dalam slide itu, tapi yang non-fisik, anak-anak bisa nanti kita cerita bersama. Non-fisik mulai kita mau menikah, hamil, itu salah satu diantaranya ya, kebudayaan yang bisa kita akulturasi. Kemudian melahirkan, kemudian meninggal, itu semua ada kebudayaan yang hasil akulturasi dari budaya Hindu-Buddha. Salah satu contoh dulu nenek moyang kita itu ada ketika hamil ada namanya telon-telon. Kalau kita gandengkan dengan syariat Islam, sebenarnya itu ada di dalam Islam.
Di dalam Islam itu, proses terjadinya manusia itu ada tahapan-tahapan. Yang pertama dari air mani atau sperma, kemudian menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Nah, pada proses segumpal daging ini ada proses pemasukan ruh. Fayangfukhur ruh fihi. Jadi masuknya ruh kepada janin itu diikuti oleh unsur-unsur yang akan menentukan kehidupan masa depan janin yang ada di dalam kandungan itu. Di mana dia akan lahir, di mana dia akan meninggal, siapa yang akan menjadi pasangannya, bagaimana rezekinya, itu sudah ditulis. Nah, akhirnya para penyiar Islam, bagaimana kebudayaan yang dulu dianut oleh nenek moyang kita, telon-telon itu dengan membawa sesajen kepada ruh nenek moyangnya, kemudian kepada batu-batu besar, agar anak yang dilahirkan itu nanti menjadi seperti dewa. Nah, ini akhirnya kita meneruskan telon-telon itu, cuma ada istilah baru. Ada walimatul haml. Kenapa itu dilakukan? Untuk memfasilitasi para nenek moyang kita untuk memasukkan syariat Islam. Dengan cara membaca sholawat, membaca Al-Quran. Kalau di sekitar kita ada beberapa surat yang dipilih ketika ada telon-telon itu. Kita meminta doa restu pada yang hadir, baik itu tetangga, handal tolan, atau siapapun, untuk mendoakan agar janin itu diberi yang terbaik oleh Allah. Lahir dan batin di bahagia dunia akhirat diberikan oleh Allah kepada janin itu. Ini tujuannya. Ini salah satu contoh kebudayaan yang dari Hindu Buddha ke Islam. Yang lain apa aja, Bu? Banyak. Silakan nanti kalian cari sendiri. Dalam mencari contoh itu, tolong nanti ditulis. Dan tolong setorkan kepada Bu Minhatul. Yang pertama, contoh dari akulturasi yang fisik. Kalau di situ ditulis selain masjid boleh. Non fisik, asalkan anak-anak bisa menunjukkan apapun. Oh, ini dulu budaya ini, oh sekarang menjadi budaya Islam. Salah satu contoh mungkin akulturasi fisik itu Masjid Cengho. Kalau kita masuk ke Masjid Cengho, tentunya anak-anak sudah pernah ke sana. Kira-kira apa kesan yang pertama kali kita lihat? Kok kayak tempat ibadahnya orang Konghucu ya? Itu berarti merupakan akulturasi dari agama Konghucu menjadi agama Islam. Akulturasi budaya. Ini salah satu contohnya. Nah, baik anak-anak, barangkali itu yang saat ini kita pelajari bersama. Kurang lebihnya, Ibu mohon kalian nanti menyempurnakan dengan literasi-literasi yang kalian baca. Dan marilah kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.